Dua kasus pencabulan berhasil diungkap Polresta Magelang. Kasus yang pertama terjadi di wilayah Muntilan, pelakunya SH 32 tahun. Modusnya tersangka mencari kesempatan saat rumah dalam keadaan sepi. Kemudian tersangka melakukan pencabulan dan persetubuhan. Ironisnya pelaku ini adalah ayah kandung. Korban dan perbuatan bejat ini dilakukan oleh tersangka di rumahnya sendiri saat rumah sedang sepi dan saat istrinya keluar menjemput anaknya yang kecil pulang sekolah. Perbuatan ini dilakukan sudah 6 kali dalam kurun waktu 5 bulan dari Juli hingga November 2024. Jadi modus operandinya terhadap peristiwa yang pertama itu, tersangka ini mencari kesempatan pada saat rumah dalam keadaan sepi, yaitu pada saat istrinya menjemput anak yang sedang bersekolah dan pada saat tidur. Kita laksanakan saya akan menceritakan terkait masalah kronologis peristiwa sampai akhirnya dilaporkan. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 12 siang, pelapor ini merupakan kakek korban. Karena sempat kemarin itu istrinya tidak mau melaporkan peristiwa. Kemudian sampai akhirnya warga getok tular dari mulut ke mulut sampai ke telinga si kakek. Sampai akhirnya kakeknya melaporkan peristiwa, di mana diketahui bahwa korban dengan inisial AF ini telah disetubuhi oleh tersangka yang merupakan bapak kandungnya sebanyak 6 kali. Ada kasus kedua, tersangka bernama EJP 38 tahun, warga Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Korbannya adalah perempuan penyandang disabilitas. Modusnya tersangka melakukan bujuk rayu kepada korban dengan memberikan sejumlah uang. Sebelumnya tersangka korban mengenal melalui aplikasi pop-up. Kemudian saling tukar nomor HP dan saling komunikasi. Suatu hari, tersangka mengajak korban untuk nonton kesenian. Tetapi ternyata tersangka malah mengajak korban ke proyek perumahan di mana tersangka bekerja. Disitulah kemudian korban disetubuhi. Yang bersangkutan ini modusnya bujuk rayu. Bujuk rayu dan terakhirnya diiming-imingin diberikan sejumlah uang untuk dia tidak bercerita pada siapapun. Untuk kronologis perlu diketahui, jadi ini tersangka dan korban itu kenal di aplikasi pop-up. Paham ya? Aplikasi pop-up itu sesuatu kayak meeting date. Jadi sampai akhirnya si korban diajak, dibujuk, dirayu untuk ikut pada malam itu ke pentas seni di kota. Dan yang bersangkutan menunggu di Pasar Muntilan. Tersangka menunggu di Pasar Muntilan. Kemudian hingga akhirnya si korban datang, bukan dibawa ke kota untuk untuk menonton pentas seni, melainkan ke proyek tempat si tersangka bekerja. Kemudian di situ dibawa ke lantai 2. Setelah di lantai 2 diajak cerita-cerita, dibeli makan snack, kemudian dibujuk rayu, kemudian yang bersangkutan melakukan persetubuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, baik SH maupun EJP terancam pasal 6C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, Direktur Sahabat Perempuan Putri Andani Prabasari menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihaknya atau kepolisian jika mengetahui tindak kekerasan seksual. Ini edukasi ya untuk masyarakat Kabupaten Magelang. Jika mengalami, melihat atau mendengar ada kasus kekerasan seksual atau persetubuhan atau perkosaan, jangan takut untuk melapor.
bisa lapor di Sahabat Perempuan, bisa langsung ke Polresta Kabupaten Magelang, atau bisa ke tempat terdekat. Itu kami tidak ada biaya sama sekali, alias gratis, jadi jangan takut untuk melaporkan. Kami akan mendampingi dari mulai kasus dilaporkan sampai kasus selesai. Dan untuk itu di Sahabat Perempuan juga kerjasama dengan LPSK, jadi untuk korban dan saksi itu ada perlindungannya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Magelang, speak up, jangan takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual atau kasus kekerasan berbasis gender. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan.